Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Eka Aprilia dan saya Dina Aulia Punyawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai makalah biosel yang berjudul Sistem Sel sebagai Alternatif Sistem Pengobatan. Sel induk adalah sumber dari semua sel dalam individu dan ini merupakan sumber bagi pengobatan sel yang sekarang ini merupakan sebuah jalan revolusi untuk mengatasi berbagai penyakit yang mematikan. Sel ini memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel-sel lain. Dan pada pembahasan kali ini mengutamakan penggunaan dan pengembangan sel punca dalam bidang penelitian. Stem cell diperkenalkan sebagai sel-sel undifferentiated karena belum dapat berkembang dan membentuk jaringan atau organ yang lebih spesifik. Sel ini berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak demi kelangsungan hidup organisme. Sel punca sendiri memiliki dua sifat yang khas. Yang pertama ada differentiate, kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain. Jadi sel punca mampu berkembang menjadi berbagai jenis sel yang khas atau spesifik. Sifat yang selanjutnya adalah self-regenerate, yaitu kemampuan untuk memperbarui atau meregenerasi dirinya sendiri. Jadi sel ini memiliki kemampuan untuk membuat salinan sel yang sama persis dengan dirinya sendiri, yaitu melalui pembelahan sel. Selanjutnya ada penggolongan stem cell. Berdasarkan pada kemampuan untuk berdiferensiasi sel, terdapat 4, yaitu yang pertama totipotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang kedua ada pluripotent, yaitu semua sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal, exoderm, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang ketiga ada multipotent, yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Dan selanjutnya ada unipotent, yaitu sel punca yang hanya dapat berdiferensiasi menjadi satu jenis sel. Penggolongan stem cell selanjutnya yaitu berdasarkan sel induk yang ditemukan dalam berbagai jaringan tubuh. Yang pertama ada sel induk embrio dan sel induk dewasa. Penggunaan kultur stem cell dalam bidang bioteknologi yaitu yang pertama ada pemanfaatan stem cell dalam suatu riset-riset atau penelitian tertentu, yaitu ada terapi gen, mengetahui proses biologis biasanya pada proses luka bakar. Yang ketiga ada penemuan dan pengembangan obat baru. Ini untuk mengetahui efek suatu obat tersebut. Dan selanjutnya ada terapi sel. Ada beberapa alasan mengapa stem cell ini merupakan calon yang bagus dalam cell-based terapi. Yang pertama, stem cell tersebut dapat diperoleh dari pasien itu sendiri sehingga mudah untuk didapat. Yang kedua, mempunyai kapasitas proliferasi yang besar sehingga dapat diperoleh sel dalam jumlah yang besar dari sumber yang terbatas. Selanjutnya ada mudah dimanipulasi untuk mengganti sel yang sudah tidak berfungsi melalui metode transfer gen dan dapat bermigrasi ke jaringan target dan dapat berintegrasi ke dalam jaringan serta berinteraksi dengan jaringan sekitarnya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Aprilia, yaitu tentang penggunaan stem cell dalam pengobatan penyakit. Penggunaan stem cell dalam pengobatan penyakit. Penggunaan stem cell untuk mengobati penyakit dikenal sebagai cell-based therapy. Prinsip terapi yang dimaksud adalah dengan melakukan transplantasi stem cell pada organ yang rusak untuk mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru yang sehat pada jaringan atau organ tubuh pasien, dan untuk menggantikan sel-sel spesifik yang rusak akibat penyakit atau cedera tertentu dengan sel-sel baru yang ditransplantasikan. Sel induk dewasa atau disebut dengan adult stem cell dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit degeneratif, tetapi kemampuan plastisitasnya sudah berkurang. Keuntungan dari penggunaan sel stem dewasa yaitu tidak atau kurang menimbulkan masalah dan kontroversi etika, yaitu 1. Penggunaan sel punca embrionik untuk mengobati cedera pada medula spinalis atau disebut dengan spinal cord. Yang kedua, penggunaan sel punca pada penyakit stroke, yaitu digunakan untuk
memperbaiki berbagai penyakit bioaktif seperti ekstraseluler yang menuju ke otak akibat cedera. Yang ketiga, penggunaan sel punka dalam pengobatan diabetes, yaitu digunakan untuk memperbaiki kinerja kelenjar pankreas dan insulin yang kurang baik. Yang keempat, penggunaan sel punka untuk skin replacement, yaitu digunakan untuk memperbaiki jaringan-jaringan kulit yang rusak atau disebut dengan epidermis. Yang kelima, penggunaan sel punka dalam penyakit Parkinson, yaitu digunakan untuk penyakit saraf yang kronis yang biasanya itu diserang pada usia lanjut usia ya. Yang keenam, penggunaan sel punka dalam pengobatan HIV, yaitu digunakan untuk menyembuhkan penyakit kanker dan kronis, diantaranya HIV dan AIDS. Kelebihan dan kekurangan penggunaan sel induk stem cell, yaitu satu, penggunaan sel induk embrionik yang disebut dengan embryonic stem cell pada terapi sel. Kelebihan penggunaan sel induk embrionik antara lain yaitu satu, mudah didapatkan, biasanya dapat diperoleh dari klinik fertilitas. Yang kedua, bersifat pluripotent, artinya mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang merupakan turunan ketiga lapis germinal atau disebut dengan ektodrem, mesodrem, dan endodrem, tetapi tidak dapat membentuk selubung embrio. Yang ketiga, immortal, artinya dapat berumur panjang sehingga dapat memperbanyak diri ratusan kali pada media kultur. Yang keempat, reaksi penolakan terhadap imunitas rendah. Kekurangan penggunaan sel induk embrionik adalah satu, dapat bersifat karsinogenik, artinya setiap kontaminasi dengan sel yang tidak terdiferensiasi dapat menimbulkan kanker. Yang kedua, selalu bersifat alogenik, yaitu sel induk yang diambil berasal dari pendonor yang cocok, umumnya keluarga atau orang lain yang cocok hingga berpotensi menimbulkan terjadinya rejeksi imunitas. Yang ketiga, secara kode etik masih kontroversial, di mana yang menjadi kontroversi dalam penggunaan stem cell embrio yakni sumber sel tersebut embrio. Penggunaan sel induk dewasa atau disebut adult stem cell. Kelebihan penggunaan sel induk dewasa adalah satu, dapat diperoleh dari sel pasien sendiri sehingga dapat menghindari terjadinya penolakan imun. Yang kedua, sel induk dewasa sudah terspesialisasi sehingga induk menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, penggunaan sel induk dewasa tidak terlalu menimbulkan problem etika. Kekurangan dari penggunaan sel induk dewasa antara lain satu, sel induk dewasa ditemukan dalam jumlah kecil di 12 tempat yang berbeda dalam tubuh, otak, darah, kornea, retina, jantung, lemak, kulit, daerah gigi, pembuluh darah pada sumsum tulang belakang, otot, tengkorak, dan usus, sehingga sulit mendapatkan sel induk dewasa dalam jumlah banyak. Yang kedua, masa hidupnya tidak selama sel induk embrionik. Yang ketiga, bersifat multipotent, yaitu dapat terdiferensiasi menjadi lebih dari satu macam sel, sehingga diferensiasi tidak seluas sel. Untuk induk embrionik yang bersifat pluripotent. Penggunaan sel induk dari darah tali pusat. Kelebihan penggunaan sel induk dari darah tali pusat adalah satu, mudah diperoleh karena sudah tersedia di bank darah tali pusat. Yang kedua, sifat pakai karena telah melalui proses prescreening, testing, dan pembekuan. Yang ketiga, kontaminasi virus sangat minimal dibandingkan dengan sel induk yang berasal dari sumsum tulang. Yang keempat, cara pengambilannya mudah, tidak beresiko, dan menyakiti donor. Kekurangan penggunaan sel induk dari darah tali pusat adalah satu, kemungkinan terkena penyakit genetik.
Ada beberapa penyakit genetik yang terdeteksi saat lahir sehingga diperlukan pengamatan setelah donor meningkat menjadi dewasa. Yang kedua, jumlah sel induk relatif terbatas sehingga ada ketidaksesuaian antara jumlah sel induk yang diperlukan resipien dengan jumlah yang tersedia dari donor. Sekian, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.